Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Yogi Pranata. Baik teman-teman, pada video kali ini saya ingin membahas tentang suatu pertanyaan sangat besar ya teman-teman. Seringkali pertanyaan ini dilontarkan kepada saya. Saya pun dulu ketika masih sakit juga sering melontarkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya teman-teman. Apa itu pertanyaannya? Pertanyaannya yaitu, apakah penyakit GERD, asam lambung, anxiety ini bisa sembuh ya gitu. Dan apa sih jawabannya? Coba simak dulu penjelasan dari saya ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, kita terkena GERD, anxiety, asam lambung itu memang seolah-olah seperti secara tiba-tiba ya. Kita lagi ngapain gitu, tiba-tiba terserang serangan itu, serangan GERD, anxiety, asam lambung. Dengan gejala biasanya sesak napas, kemudian keliangan, keringat dingin, nafas pendek, terengah-engah, jantung berdebar gitu ya. Itu biasanya serangan yang diakibatkan dari GERD, asam lambung, anxiety itu. Seringkali kita menghubungkan itu dengan serangan jantung ya teman-teman, angin duduk gitu. Dan kita selalu berpikir, waduh ini serangannya tiba-tiba kenapa gitu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu teman-teman. Ada proses yang panjang sebelum kita pada titik puncak serangan GERD, anxiety, asam lambung itu. Itu pasti ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang telah kita lakukan selama ini. Apa itu? Yaitu kebiasaan 3P yang salah ataupun kurang benar. 3P, apa itu 3P? Pola pikir, pola hidup, dan pola makan. Tentunya dengan pola 3P yang kita lakukan secara kebiasaan yang tidak benar itu akan berdampak buruk pada sistem pencernaan kita. Jadi banyak teman-teman ataupun saya sendiri dulu ya berobat kemana-mana, minum obat berkali-kali juga belum merasakan badan nyaman ataupun belum merasakan kesembuhan gitu. Juga banyak dari teman-teman yang bertanya, saya sudah berobat kemana-mana tetapi juga belum mendapatkan kesembuhan gitu ya. Padahal obatnya sebenarnya sangat dekat dengan teman-teman sendiri ya. Apa sih obatnya? Obatnya yaitu tadi teman-teman, kita sakit dari 3P yang salah, maka kita harus sembuh dari 3P yang benar. Kemudian harus diimbangi dengan berdoa, dengan religi yang tepat. Kita mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Itu adalah obat termanjur teman-teman ya. Jadi obat dari dokter itu juga perlu, kemudian kita imbangi dengan 3P yang benar. Itu adalah obat dari segala obat yang sedang teman-teman rasakan saat ini. 3P plus R, religi ya teman-teman. Jadi janganlah teman-teman membuat mindset, janganlah teman-teman membuat logika yang salah ya teman-teman tentang penyakit ini, bahwa kadang-kadang teman-teman tuh menyimpulkan bahwa penyakit ini tidak akan sembuh gitu ya. Karena apa? Karena saking tidak nyamannya penyakit ini ya. Sebenarnya sakitnya tidak seberapa, cuma psikisnya ya, rasa cemasnya, rasa takutnya, gelisahnya itu yang luar biasa. Jadi seolah-olah penyakit ini sangat menakutkan, penyakit ini sangat gawat, sangat darurat, dan sepertinya tidak bisa sembuh gitu ya. Melihat dengan rasanya yang sangat tidak nyaman, tidak enak, ngapa-ngapain tidak enak gitu ya. Padahal tidak seperti itu teman-teman. Ada sih kunci sebenarnya ya untuk sembuh juga. Sebenarnya penyakit ini berkaitan dengan sugesti teman-teman. Ketika kita sudah percaya bahwa ini akan begini, maka tubuh kita juga akan meresponnya seperti sugesti yang kita berikan gitu. Waduh ini nafas saya seperti mau berhenti gitu. Nah jadi respon tubuh kita juga akan memberikan efek seperti yang kita sugesti. Seolah-olah nafas ingin berhenti, jantung berdebar-debar, keringat dingin, ketakutan, keliangan, mata blur gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita menderita penyakit GERD, anxiety ini, selalulah berupaya untuk mensugesti diri dengan pikiran-pikiran yang positif. Hindarilah pikiran-pikiran yang negatif. Saya yakin dan saya juga percaya, saya juga tidak menyalahkan teman-teman ya, karena memang pada dasarnya penyakit ini selalu muncul kegelisahan yang tanpa kita sadari, tanpa kita bisa kontrol gitu ya. Muncul secara tiba-tiba, kegelisahan, ketakutan, kecemasan yang berlebih, pikiran negatif itu sudah wajar. Tetapi sebisa mungkin kita harus bisa menepis. Sebelum pikiran-pikiran itu muncul, kita harus segera bisa melupakan. Jika ada sensasi, anggaplah sesuatu yang wajar, normal. Dan langsung saja lupakan. Jangan didramatisir, jangan waduh ini saya kenapa, tidak usah seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu menakutkan, tidak perlu was-was, bertanya-tanya, waduh kenapa gitu ya. Jadi cukuplah
teman-teman tahu, waduh ini sensasinya datang, berarti apa yang harus saya lakukan? Pertama, saya harus rileks, kedua saya harus melupakan, tidak merasakan gitu ya. Itu teman-teman, sekali lagi pesan dari saya untuk teman-teman, selalu lakukan 3 PR dengan baik untuk merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita, sehingga pencernaan kita nanti lama-lama juga akan kembali pulih teman-teman, akan normal kembali ya. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu gelisah bahwa penyakit ini tidak akan sembuh, karena sudah banyak terbukti, banyak teman-teman yang sudah sembuh, termasuk saya juga banyak, sudah ribuan teman-teman yang sudah sembuh ya di luar sana. Jadi ini sudah merupakan bukti ya teman-teman, bahwa penyakit ini adalah penyakit yang bisa disembuhkan gitu. Jadi teman-teman tidak perlu takut, itu intinya. Selalu fokus, percaya diri bahwa penyakit ini adalah tentang sugesti. Ketika kita memiliki sugesti yang positif, pikiran yang positif, maka respon tubuh akan menjadi positif. Ketika kita mensugesti dengan yang negatif, maka respon tubuh juga akan negatif gitu teman-teman. Itu pesan saya teman-teman. Jadi sekali lagi, tidak perlu takut, tidak perlu cemas, dan tidak perlu gelisah. Semoga video saya yang singkat ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, komen ya teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.